Assalamualaikum, salam sapa buat teman-temanku semua di sana. Dari saya si Cadel Geboy. Gimana sobat kabarnya? Semoga sobat-sobat semua sehat selalu dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sobat, hari ini kegiatan saya akan mencoba memijahkan ikan lele ya. Semoga sobat-sobatku semua yang punya rencana ingin bisnis lele ya bisa ngikutin cara-cara saya untuk cara pemijahan ikan lele. Kebetulan saya memijahkan ikan lele di ruangan belakang ya, di dapur. Ada tempat kosong dan cukup modal dengan plastik, nggak usah pakai terpal. Kalau ukuran kayak 2 meter ke 2 meter saya gunakan pakai plastik ya. Buat sobat-sobatku yang punya rencana ingin bisnis lele dan mungkin bisa punya penghasilan sampingan ya, cara-cara pemijahan lele yuk kita ikutin cara-cara saya. Semoga sukses buat teman-temanku semua. Tapi sebelumnya mohon bantuannya, yuk dukung channel saya ini untuk di share, di like, di komen, dan juga di subscribe. Terima kasih juga buat sobat-sobatku semua yang sudah mendukung channel saya dan selalu menyimak video-video saya. Mohon maaf bila ada kata-kata saya yang kurang enak, mohon dimaafkan ya sobat. Yuk kita ikutin cara-cara pertama. Kita buat kolam dulu yuk. Bang. Sebelum kita memijahkan lele, kita utamakan persiapkan dulu posisi tempatnya sobat. Kalau bisa jangan terlalu panas ya. Kalau ikan lele pertama kali memijahkan, kalau usahakan jangan di tempat yang terlalu panas. Dan kebetulan saya bikin tempat kolam ini di dapur ya. Barangkali sobat-sobatku semua di sana ada yang punya lahan kosong di kebetulan apa di dapur, di mana kita bisa bikin kolam yang ukuran 2 meter sama 2 meter ya. Dan sebelum diisi air sobat, kalau bisa dipasang dulu kayak kakabannya itu ya, sebelum diisi air tuh. Terus kalau ada injuk ya dipasang injuk, gunanya untuk mengecek kalau pagi-pagi kalau ikan itu udah bisa dilihat ada telurnya apa belum. Kalau pakai kakaban gini kan susah dilihatnya. Dah setelah kakaban sama injuk dipasang, kita isi air. Isi air ya utamakan minimal 20 cm sobat, jangan terlalu dalam ya. Takutnya kalau dalam kan ikan si pejantannya kurang begitu ngasih spermanya, nggak merata gitu. Tapi kalau ukuran 20 cm kan bisa merata, jadi pembenihan bisa sempurna sobat. Nah setelah air sama tempat pijah udah siap, kita cari indukan sama jantan dan betinanya. Contoh betina yang siap dipijahkan tuh sobat, kalau dipijit sedikit aja si perutnya udah keluar telur ya, nggak usah dipijit juga. Kadang-kadang kalau disimpan ini udah keluar telur, pertanda itu udah tua, udah siap dipijahkan. Dan untuk si pejantan, kalau si pejantan itu si alat kelaminnya itu merah sobat, dan dia sangat lincah, nggak diam, ikannya lincah. Itu tandanya si ikan sehat. Kalau misalkan ikannya dipegang diem gitu, berarti oh itu kayak sakit gitu ya. Tapi kalau dipegang dia lincah, berarti itu tandanya udah siap dipijah. Dan kalau dipegang ininya dia bangun sobat, loncat sobat.
Kalau misalkan dipegang itu loncat. Kita masukin lagi sobat. Nah, indukan si pejantan dan betina udah siap. Sekarang kita siapkan sedikit air ya buat pembersihnya. Nanti kalau mau dimasukin ke bak harus bisa dibersihin dulu ikannya sobat. Buat sobat-sobat yang pingin buka usaha lele, ya dibilang pingin punya sampingan gitu ya, kan pingin buka usaha lele gitu. Kalau lele nggak rumit gitu, walaupun di tempat yang sempit dia bisa mijah, asalkan utamakan air itu airnya harus air bersih ya, utamakan. Jangan sampai airnya ada kotoran gitu ya. Kalau pingin normal telurnya, airnya air bersih. Dan kalau kalau masukin ke tempat pemijahan, utamakan kita masukin pertama kali itu si jantannya dulu biar mengenal dulu lokasi tempat pemijahan. Dia biar tenang dulu di tempat pemijahan. Tunggu selama 5 menit. Setelah 5 menit baru kita masukkan si betinanya itu sobat. Pasti nanti malam dia akan mijah. Biasanya memijahkan ikan lele itu patokan dia mau menjelang pagi ya, dari jam 1 jam 2 dia baru mau mijah. Kalau masih sore gitu dia nggak mau, kecuali kalau memang ikan lele si betinanya udah merangsang, udah benar-benar matang gonat gitu ya, si telurnya udah nggak tahan gitu. Kalau misalkan ini kadang-kadang dia jam 1 jam 2 baru mau mijah. Saya ini beli plastik ukuran 2 meter, ukuran 1,5 meter ya sobat. Kalau dipotong berarti jadi 3 meter nih. Buat sobat-sobat, daripada pakai terpal kan lumayan mahal bahannya. Kalau dari plastik kan cukup begitu irit lah, cukup 45.000 50.000 kita bisa buat satu bak segini ya. Kalau terpal kan nggak cukup, sampai 150.000 sekarang. Kalau buat plastik kan kalau kita ini awet, gampang kita pasangin lagi, dipindahin lagi. Dan biasanya kalau lele sobat, kalau mijah itu lampu harus digelapin, utamakan lampu harus digelapin ya. Biasanya kalau lampu nyala dia susah mau mijahnya, tapi kalau lampu mati cepat. Utamakan ya, yang penting mah kita udah punya indukan 1, si pejantan 1, betina 1 ya. Kalau pejantan itu kelihatan banget tuh agak panjang kan. Kalau si pejantan ini kayak agak panjang tuh, dari cara ininya juga bentuknya. Tapi kalau si betina beda bentuknya tuh, agak sedikit ini. Yang jelas kalau misalkan jantan itu gampang kok melihatnya, dari jenis kelaminnya udah memerah berarti itu udah siap dipijahkan. Udah, kalau ini kan betina udah, kalau siap dipijahkan itu kelihatan dari ininya sobat, dari perutnya aja kalau dipegang dia udah keluar. Semoga pembelajaran ini bisa diterima oleh sobat ya. Mungkin nanti malam saya update lagi untuk mengecek
dan melihat ini keadaan ikan lele jam berapa dia memijahnya ya. Mohon maaf bila ada kata-kata saya yang sedikit belepotan, maklum sobat, ini pegang HP-nya sendiri saya, jadi ya harap dimaklum lah ya, apalagi saya baru pertama kali gitu megang-megang kamera gitu kan. Jadi mohon maaf buat sobat-sobatku kalau misalnya memang sedikit kurang normal dari cara pengambilan video, dari cara berbicara gitu ya. Mungkin sobat bisa mengerti, maklum pemula gitu ya, baru pertama kali menghadapin video, jadi gimana gitu. Dan sebelumnya saya ucapkan juga terima kasih buat sobat-sobatku semua yang telah selalu mensupport saya, yang selalu memberikan semangat buat saya. Dan saya juga tidak akan lupa untuk selalu mendoakan buat sobat-sobatku, terutama para youtuber-youtuber yang punya niat ingin maju terus ke depan untuk mengejar 1000 subscribe sama 4000 jam tayang. Saya doakan sukses selalu sobat. Kita saling amanah, yang penting kita ngambil jalan-jalan yang benar kan. Terima kasih sekali lagi ya, mohon maaf bila ada kata-kata saya yang salah. Video tutorial cara pemijahan lele cukup sekian. Barangkali ada yang kurang paham ya silahkan di komen ya, saya tunggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sapa dari saya, si Cadel Boy.